Kebanyakan orang gagal investasi bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena mereka terlalu sibuk mencari cara yang rumit sampai akhirnya nggak mulai sama sekali. Mereka nunggu momen yang sempurna, nunggu modal besar, nunggu ilmu lengkap. Padahal di dunia nyata, yang menang itu bukan yang paling pinter, tapi yang paling konsisten jalan. Gua kasih tahu satu hal yang jarang dibahas terang-terangan. Investasi itu bukan soal pintar-pintaran pilih aset dulu, tapi soal cara lu melatih uang lu kerja tanpa bikin hidup lu makin stres. Banyak orang gagal bukan karena salah pilih saham atau bisnis, tapi karena mereka bikin sistem yang terlalu rumit buat dirinya sendiri. Ujung-ujungnya nggak konsisten dan berhenti di tengah jalan. Di video ini, gue bakal bongkar strategi investasi simple yang bisa lu mulai bahkan kalau lu masih di tahap awal. Tanpa teori tinggi, tanpa bahasa yang bikin pusing. Kita bakal bahas cara bangun fondasi, gimana alur uang lu seharusnya bekerja, sampai cara memastikan investasi lu tetap jalan walaupun kondisi lagi nggak ideal. Anggap aja ini kayak lu lagi belajar masak. Gua nggak bakal kasih resep restoran bintang 5 yang ribet, tapi gue bakal kasih lu cara bikin makanan yang sederhana. Tapi kalau lu konsisten, hasilnya bisa ngubah hidup lu dalam jangka panjang. Dan percaya gua, strategi simple yang dijalanin terus-menerus selalu ngalahin strategi canggih yang cuma jadi wacana. Sekarang gini bro, sebelum lu mikir soal saham, kripto, atau bisnis besar, lu harus ngerti satu prinsip dasar. Investasi itu bukan aktivitas, tapi sistem. Kalau lu cuma investasi kalau ada sisa uang, itu bukan strategi. Itu kebiasaan yang gak akan pernah bikin lu naik level. Orang yang berhasil itu dari awal sudah bikin jalur tetap buat uangnya, bukan nunggu sisa. Bayangin, duit lu itu kayak karyawan. Kalau lu gak kasih dia tugas yang jelas, dia bakal keluyuran, habis ke kebutuhan gak penting, dan akhirnya gak produktif. Tapi kalau dari awal lu kasih job desk yang tegas, berapa untuk hidup, berapa untuk simpan, berapa untuk dikembangin, uang lu mulai kerja, bukan cuma lewat. Langkah pertama yang paling simpel tapi paling krusial adalah pisahin aliran uang lu. Setiap kali lu dapat penghasilan, jangan campur semua jadi satu. Minimal lu bagi jadi 3 bagian, kebutuhan hidup, dana aman, dan investasi. Ini bukan soal angka besar, tapi soal kebiasaan yang konsisten. Analogi gampangnya gini, kalau lu punya warung, lu nggak mungkin kan campur uang modal sama uang buat makan sehari-hari. Kalau lu lakuin itu, bisnis lu bakal mati pelan-pelan tanpa lu sadar. Nah, banyak orang ngelakuin kesalahan yang sama di kehidupan finansial mereka. Cuma bedanya, ini nggak kelihatan langsung. Langkah kedua, lu harus bangun tameng dulu sebelum mikir menyerang. Ini yang banyak orang skip. Mereka langsung pengen cuan cepat dari investasi, tapi nggak punya dana cadangan. Akhirnya pas ada masalah, investasi mereka malah ditarik paksa di waktu yang salah. Dan bukannya untung, malah rugi. Dana aman ini ibarat sabuk pengaman di mobil. Lu mungkin ngerasa nggak penting saat jalanan lancar. Tapi begitu ada kejadian nggak terduga, itu yang nyelamatin lu. Idealnya, lu punya cadangan minimal 3-6 bulan pengeluaran. Jadi kalau ada masalah, lu nggak perlu mengorbankan masa depan cuma buat bertahan hari ini. Setelah fondasi ini kuat, baru kita masuk ke langkah ketiga. Mulai investasi, tapi dengan cara yang nggak bikin hidup lu tegang. Jangan langsung mikir harus untung besar. Fokus dulu ke konsistensi. Mulai dari nominal kecil, tapi rutin. Karena di dunia investasi, yang bikin hasil besar itu bukan sekali masuk besar, tapi kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Coba lu bayangin nanam pohon. Lu nggak bakal gali tanah tiap hari buat ngecek akarnya udah tumbuh atau belum kan? Lu cukup siram secara rutin, kasih waktu, dan biarin prosesnya jalan. Investasi juga sama. Kalau lu terlalu sering ngecek, panik, atau berubah arah, lu sendiri yang rusak pertumbuhan itu. Intinya di tahap ini sederhana tapi dalam. Lu lagi bangun mesin, bukan cari jackpot. Mesin ini mungkin di awal kelihatan kecil, pelan, bahkan nggak menarik. Tapi kalau terus jalan, suatu titik dia bakal kerja tanpa lu harus dorong terus-menerus. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang orang berani bahas jujur. Sebagian besar orang yang merasa lagi investasi, sebenarnya mereka lagi spekulasi. Bedanya tipis, tapi dampaknya jauh.
Investasi itu terencana, konsisten, dan punya arah jangka panjang. Spekulasi itu emosional, reaktif, dan biasanya didorong rasa takut ketinggalan. Lu pasti sering lihat fenomena ini. Harga aset naik, semua orang rame ngomongin, tiba-tiba banyak yang masuk. Tapi giliran turun, panik, jual rugi, kapok. Ini bukan karena asetnya jelek, tapi karena cara masuknya salah. Mereka nggak punya sistem, cuma ikut arus. Dan ini yang bikin banyak orang ngerasa investasi itu berbahaya. Padahal yang bahaya itu cara mainnya. Gua kasih contoh sederhana biar kebayang. Misalnya lu punya 1 juta rupiah per bulan buat investasi. Kalau lu cuma masuk sekali 12 juta rupiah di waktu yang salah, risiko lu tinggi banget. Tapi kalau lu masuk 1 juta rupiah tiap bulan selama 12 bulan, lu otomatis meratakan harga beli. Ini yang disebut strategi konsisten, bukan nebak-nebak timing pasar. Sekarang kita ngomong pakai angka biar lebih kebuka logikanya. Katakan lu investasi 1 juta rupiah per bulan dengan rata-rata return 10% per tahun. Dalam 1 tahun mungkin hasilnya belum terasa. Tapi kalau lu konsisten 5 tahun, 10 tahun, efeknya mulai kelihatan. Ini bukan sihir, ini efek compounding, di mana keuntungan lu ikut menghasilkan keuntungan baru. Banyak data menunjukkan bahwa investor yang konsisten masuk secara berkala cenderung lebih stabil hasilnya dibanding yang coba timing market. Bahkan di banyak studi pasar global, mayoritas investor individu kalah bukan karena pasar, tapi karena mereka keluar masuk di waktu yang salah. Mereka beli saat mahal, jual saat murah. Nah, di sini gue mau tantang cara pikir yang umum. Lu nggak perlu jadi jenius buat mulai investasi. Lu cuma perlu disiplin dan tahan diri. Ironisnya, ini yang paling susah. Karena musuh terbesar dalam investasi bukan pasar, tapi emosi lu sendiri. Rasa takut, serakah, dan gak sabaran itu yang bikin strategi simpel jadi gagal. Ada satu kontradiksi yang harus lu terima. Semakin lu sering ngotak-ngatik investasi lu, biasanya hasilnya justru makin jelek. Kenapa? Karena lu jadi reaktif. Setiap ada berita, setiap ada turun dikit, lu panik. Padahal investasi itu permainan waktu, bukan reaksi cepat. Gua kasih analogi lagi biar nancep. Investasi itu kayak nge-gym. Kalau lu tiap hari ganti program, ikut tren, atau berhenti karena belum kelihatan hasil dalam seminggu, badan lu nggak akan berubah. Tapi kalau lu jalanin program sederhana, konsisten berbulan-bulan, hasilnya pasti kelihatan. Tantangan berikutnya adalah godaan cepat kaya. Banyak orang lompat dari satu aset ke aset lain karena ngeliat orang lain untung besar. Padahal mereka cuma lihat hasil, bukan proses. Ini jebakan paling halus. Karena tanpa sadar, lu jadi ngejar sensasi, bukan membangun sistem. Jadi di titik ini, lu harus mulai sadar. Strategi simple bukan berarti hasilnya kecil. Justru karena simple, lu bisa jalanin lama. Dan di dunia finansial, durasi itu sering lebih penting daripada kecepatan. Yang bertahan lama, yang menang. Sekarang kita turunin semua konsep tadi jadi langkah nyata yang bisa langsung lu jalanin, tanpa ribet dan tanpa alasan buat nunda. Pertama, mulai dari satu aturan sederhana. Investasi dulu, baru pakai sisanya. Begitu lu dapat penghasilan, langsung sisihin di awal, bukan di akhir. Walaupun cuma 5-10%, yang penting konsisten. Karena yang lu bangun itu kebiasaan, bukan angka besar di awal. Kedua, tentuin jalur otomatis buat uang lu. Kalau bisa, jangan kasih kesempatan buat mikir setiap bulan. Gunakan auto debit atau langsung transfer ke instrumen investasi di tanggal yang sama setiap bulan. Ini penting, karena semakin sedikit keputusan yang harus lu ambil, semakin kecil kemungkinan lu gagal di tengah jalan. Ketiga, pilih instrumen yang lu pahami dan nggak bikin lu overthinking. Buat pemula, nggak perlu langsung ke yang kompleks. Lu bisa mulai dari reksadana indeks, emas digital, atau saham perusahaan besar yang stabil. Ingat, tujuan awal bukan jadi jago, tapi jadi konsisten dan tahan lama. Keempat, buat aturan pribadi. Nggak sentuh investasi kecuali darurat. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Karena banyak orang gagal bukan karena nggak untung, tapi karena mereka terlalu sering narik sebelum waktunya. Anggap investasi lu itu zona terlarang yang cuma boleh disentuh kalau benar-benar terpaksa. Sekarang kita ngomong soal mentalnya.
Di perjalanan, pasti ada fase di mana lu ngerasa, kok segini-segini aja ya? Atau bahkan panik saat nilai turun. Di sini yang diuji bukan strategi lu, tapi kesabaran lu. Lu harus ingat, hasil besar itu datang dari waktu, bukan dari momen instan. Salah satu cara biar tetap konsisten adalah dengan menurunkan ekspektasi jangka pendek. Jangan tiap bulan berharap hasil, fokus aja ke proses. Bahkan kalau dalam setahun hasilnya biasa aja, itu masih normal. Karena permainan sebenarnya ada di tahun ketiga, kelima, bahkan ke-10. Hambatan lain yang sering muncul adalah lingkungan. Teman, media sosial, atau berita sering bikin lu ragu dengan strategi sendiri. Tiba-tiba lu ngerasa, kayaknya gua salah deh. Padahal belum tentu. Jadi penting buat punya filter, jangan semua informasi lu telan mentah-mentah. Cara paling simpel buat tetap di jalur adalah punya tujuan yang jelas. Lu investasi buat apa? Bukan sekedar biar punya uang lebih, tapi mungkin buat kebebasan waktu, bantu keluarga, atau bangun bisnis. Kalau tujuan lu kuat, lu nggak gampang goyah sama distraksi. Dan yang terakhir, nikmati prosesnya. Jangan anggap ini beban. Justru ini adalah bentuk kontrol terbesar yang bisa lu punya atas hidup lu sendiri. Saat lu sadar uang lu mulai kerja, walaupun pelan, di situ rasa tenang mulai muncul. Karena lu tahu, masa depan lu nggak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan aja. Jadi kalau kita tarik garis besar dari semua yang gue jelasin tadi, inti dari strategi investasi simple itu sebenarnya cuma 3. Bangun sistem, jaga konsistensi, dan kendalikan emosi. Bukan soal siapa yang paling cepat, bukan juga siapa yang paling berani ambil resiko, tapi siapa yang bisa jalan terus tanpa berhenti di tengah jalan. Lu sekarang udah ngerti bahwa investasi bukan soal nunggu punya uang banyak, tapi soal gimana lu ngelatih uang kecil jadi mesin yang terus tumbuh. Lu juga udah lihat bahwa yang bikin orang gagal bukan karena pasar jahat, tapi karena mereka sendiri nggak punya arah dan gampang goyah. Dan yang paling penting, lu udah punya gambaran jelas langkah apa yang harus dilakukan mulai dari hari ini. Sekarang pilihan ada di tangan lu. Lu mau tetap di pola lama, nunggu, ragu, dan akhirnya nggak mulai? Atau lu mulai pelan, tapi pasti, dan biarin waktu yang kerja buat lu? Karena di dunia ini, yang mahal itu bukan investasi, tapi waktu yang hilang karena terlalu lama mikir. Gue tutup dengan satu hal yang harus nempel di kepala lu. Uang itu nggak pernah diam. Dia selalu bergerak. Pertanyaannya cuma satu, dia kerja buat lu, atau lu yang kerja terus buat dia? Kalau lu ngerti ini, cara pandang lu tentang hidup bakal berubah. Kalau lu ngerasa ini relate, tulis di kolom komentar. Lu lagi ada di tahap mana sekarang? Dan langkah pertama apa yang bakal lu ambil setelah nonton ini? Share juga ke temen lu yang masih mikir investasi itu ribet, biar mereka sadar, kadang yang kita butuhin bukan cara yang lebih pintar, tapi cara yang lebih sederhana tapi dijalanin bener.